Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu bab kedua. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat ya. Ingat, kalau keluar rumah harus menggunakan masker dan tetap menjaga jarak terhadap orang lain. Kemudian, biasakan mencuci tangan dan membawa hand sanitizer sehingga kita dijauhi dari virus corona. Oke, kita mulai ya. Bab kedua itu kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalau sebelumnya kita kan udah belajar tentang struktur reproduksi pada manusia. Nah, kesempatan kali ini kita akan mulai dengan reproduksi pada tumbuhan. Untuk berikutnya nanti kita masuk ke reproduksi pada hewan. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita bahas selama satu bab ini. Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita itu akan mempelajari bab 2. Nah, yang kita pelajari pertama itu ada reproduksi pada tumbuhan. Pada reproduksi tumbuhan nanti ada Angiospermae dan Gymnospermae. Kemudian nanti ada tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Nah, yang tidak ketinggalan pasti sekarang segala sesuatu didukung oleh teknologi. Maka bagian yang kelima dari poin A kita belajar tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke reproduksi pada hewan. Di reproduksi pada hewan itu ada dua, ada reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Kemudian yang ketiga kita pelajari bagian siklus hidup hewan. Siklus itu sama dengan dauri hidup. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana daur hidup dari hewan. Sama yang keempat itu kita belajar tentang teknologi dalam reproduksi pada hewan. Kemudian yang terakhir di minggu ketiga kita akan belajar tentang kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan, yaitu tentang adaptasi dan seleksi alam. Pasti sudah tidak asing dong dengan pembahasan yang akan kita pelajari setelah ini. Kamu dapat membaca buku atau browsing dari internet, dari Google atau YouTube tentang materi-materi ini, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Selain itu, buku yang kita gunakan tetap mengacu pada buku pemerintah dan buku tunjangan elektronik book dari Erlangga. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari reproduksi pada tumbuhan. Masih ingat tadi, reproduksi pada tumbuhan itu masih dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, kali ini kita bahas dulu dari yang tumbuhan Angiospermae. Apa sih tumbuhan Angiospermae itu? Nah, tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan dengan biji tertutup. Artinya, biji pada sebuah tumbuhan itu berada dalam bakal buah atau di dalam ovarium. Contohnya, tanaman atau buah yang bijinya di dalam. Salah satu contohnya ada mangga, kemudian rambutan, kemudian ada durian, kemudian ada apa lagi? Alpukat. Nah, dan banyak lagi tumbuhan yang berciri-ciri atau tumbuhan yang bereproduksi yang termasuk ke Angiospermae. Jadi ingat, Angiospermae itu merupakan tumbuhan biji tertutup yang mempunyai ciri bijinya
berada di dalam bakal buah. Di Angiospermae ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang bereproduksi secara aseksual dan ada yang bereproduksi secara seksual. Nah, pada reproduksi aseksual itu artinya tanpa kelamin jantan dan tanpa kelamin betina. Jadi kalau pada reproduksi aseksual itu ada jaringan meristem pada suatu tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan tunas atau bibit baru pada suatu tumbuhan. Berbeda dengan reproduksi seksual. Kalau reproduksi seksual itu perlu tumbuhan jantan dengan tumbuhan yang betina. Artinya jantan dengan betina itu akan terjadi fertilisasi, maka baru dia akan berbuah. Itu perbedaan antara aseksual dengan seksual. Kita lanjut. Reproduksi pada aseksual itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang secara alami, ada juga yang secara buatan. Nah, buatan itu biasanya dibantu oleh manusia. Yang alami itu contohnya banyak diantaranya rempah-rempah yang sering kita gunakan untuk memasak. Contohnya ada jahe, ada kunyit, kemudian lengkuas. Nah, itu contoh tanaman yang bereproduksi secara alami. Yang pertama ada yang disebut dengan rizoma, kemudian ada yang disebut dengan stolon, kemudian ada yang disebut dengan umbi lapis, ada umbi batang dan tunas adventif. Contohnya kalau rizoma itu kan seperti kunyit, jahe itu menggunakan rizoma. Kemudian stolon itu ada tanaman stroberi, atau stolon itu nama lainnya adalah geragih. Kemudian umbi lapis pasti sudah tidak asing dengan kita. Ya, ada bawang merah. Jenis umbi-umbian atau bawang-bawang itu termasuk ke umbi lapis, karena ketika kita memotong atau mengiris bawang pasti kita lihat bagiannya ada berlapis-lapis. Selain bawang merah ada juga bawang bombay termasuk ke umbi lapis. Kemudian di umbi batang itu contohnya kentang. Nah, pada umbi batang ini tanaman menyimpan makanan cadangannya itu pada umbi batangnya itu. Lalu yang berikutnya ada tunas adventif. Tunas adventif ini contohnya cocor bebek. Kalau kalian tidak tahu bentuk dari tumbuhan cocor bebek, kamu bisa cari di Google. Tunas adventif itu maksudnya ketika daun itu sudah tumbuh cukup dewasa, maka di bagian tepi-tepi daun ini, nah ibu contohkan pada gambar ini, di bagian tepi daun ini nanti akan muncul tunas-tunas baru yang membentuk daun dengan akar. Ketika cukup tua dia akan jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Itu maksudnya tunas adventif. Kemudian reproduksi aseksual yang buatan itu contohnya ada mencangkok, merunduk, menyambung, okulasi, dan stek. Mencangkok pasti sudah tidak asing bagi kita. Merunduk, menyambung, okulasi, dan stek juga sama. Nah, untuk yang pengetahuan lebih lanjutnya, kamu bisa baca di buku. Setelah itu kita lanjut ke reproduksi seksual. Nah, ingat tadi, kalau seksual berarti perlu sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nih, sama pada tumbuhan juga ada yang namanya sel sperma dan juga ada yang namanya sel telur atau ovum. Sperma itu milik tumbuhan jantan, sel telur itu milik tumbuhan betina. Ketika keduanya
melebur atau bersatu, maka akan menghasilkan yang namanya biji. Nah, biji inilah yang ketika nanti ditanam dia akan menghasilkan tanaman baru atau individu atau tunas baru dari tumbuhan tersebut. Nah, ini contohnya. Kalau seksual itu kan perlu sel kelamin jantan dan betina. Yang paling mudah, struktur yang paling mudah itu kita lihat pada bunga kembang sepatu. Nah, sekarang kita perhatikan benar-benar struktur dari bunga kembang sepatu ini. Kita lihat bagian-bagiannya dan bisa kamu catat. Bagian 1, nomor 1, bagian ini warna kuning dari semuanya yang dalam kotak ini, itu disebut dengan benang sari. Ya, benang sari. Bagian ini namanya benang sari. Benang sari itu nanti dibagi lagi. Nih, nomor 2. Yang bagian ini kita sebut dengan kepala sari. Lalu yang bagian ini disebut tangkai sari. Nah, benang sari ini merupakan bagian jantan dari bunga. Jadi benang sari itu bagian jantannya. Kemudian kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu yang dalam kotak ini keseluruhannya. Nah, yang dalam kotak. Dari ini sampai ke bawah. Ini namanya putik. Putik itu merupakan bagian betina dari bunga. Ya, betul. Ingat, bagian ini sampai ke bawah itu namanya adalah putik. Lalu yang nomor 5, yang bagian di atas ini, yang paling atas, ini kita sebut dengan kepala putik. Kemudian bagian yang nomor 6, bagian yang ini sampai ke bagian ini sampai sini, itu dinamakan dengan tangkai putik. Jadi yang nomor 6 itu disebut dengan tangkai putik. Sedangkan yang nomor 7 itu adalah bakal biji. Yang ini bakal biji. Yang bagian luarnya ini disebut bakal buah. Bakal buah. Kemudian yang nomor 8, yang warna-warni biasanya, yang menarik perhatian serangga, itu kita sebut dengan mahkota bunga. Jadi yang nomor 8 itu adalah mahkota bunga. Lalu yang nomor 9, yang warna hijau, yang seperti daun, ini namanya kelopak bunga. Nah, yang ini namanya kelopak bunga. Dan yang terakhir, nomor 10, bagian yang menyanggah bagian bunga lainnya itu disebut dengan tangkai bunga. Ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya bagian-bagian dari bunga yang termasuk dalam reproduksi seksual. Yang berikutnya, karena tadi penyerbukan seksual itu perlu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, secara alami itu terdapat beberapa cara tanaman untuk melakukan reproduksi. Yang pertama itu penyerbukan atau yang disebut dengan polinasi. Penyerbukan ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada penyerbukan oleh angin, namanya anemogami. Ada penyerbukan oleh serangga, namanya entomogami. Ada penyerbukan oleh kelelawar, yaitu chiropterogami. Lalu penyerbukan oleh burung, ornitogami. Penyerbukan pada manusia, antropogami. Jadi ingat, kalau kamu ketemu di soal yang ada tanda gami ini,
itu artinya dia termasuk ke penyerbukan. Ini penting diingat karena nanti di bagian berikutnya ada yang mirip dengan ini. Cuman kalau penyerbukan, ciri-cirinya pasti ada kata gami. Anemogami berarti penyerbukan oleh angin. Entomogami penyerbukan oleh serangga. Chiropterogami penyerbukan oleh kelelawar. Antropogami penyerbukan dengan bantuan manusia. Ornitogami penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ya, betul sekali. Lalu yang bagian kedua ada pembuahan atau fertilisasi. Nah, pada fertilisasi ini ketika tadi sudah terjadi bertemunya sel kelamin jantan dan betina melalui serbuk sari yang menempel pada putik. Nah, melalui serbuk sari inilah ada inti vegetatif dan ada inti generatif yang akan menghasilkan bakal biji dan bakal buah. Bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat bagian ini. Ini tadi yang bagian putik. Ketika serbuk sari terbawa oleh angin atau serangga, biasanya akan menempel pada bagian polen. Polen itu artinya bagian atas sekali bagian putik. Nah, ketika si benang sari bertemu dengan putik, masuk ke kepala putik, maka nanti ada yang namanya inti sel generatif dengan inti sel vegetatif. Nah, inti sel ini nanti yang akan menuju ke bakal biji dan bakal buah. Nah, ketika dia sampai ke bakal biji, nanti ini yang terjadi. Terjadilah dia pembelahan dan penyatuan antara inti sel generatif dengan vegetatif nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot inilah nanti yang akan menjadi bagian dari tanaman yang baru pada suatu tumbuhan. Jadi perjalanannya itu dari serbuk sari menempel pada putik, lalu terjadi peleburan, ada inti sel generatif dan vegetatif yang menuju ke bakal buah dan bakal biji yang akan menghasilkan zigot atau bentuk dari tumbuhan atau tunas baru. Lalu yang berikutnya, cara ketiga itu melalui penyebaran biji. Karena beberapa tumbuhan ada yang bereproduksi melalui biji. Pada penyebaran biji itu dibagi menjadi 4. Ada anemokori, ada hidrokori, ada zookori, dan ada antropokori. Nah, ini yang Ibu bilang tadi harus hati-hati. Kalau dia kori, ujungnya ada kori, berarti dia penyebaran biji. Tapi kalau dia di ujungnya gami, berarti dia penyerbukan. Ya, itu bedanya. Karena sama namanya, anemokori, anemogami tadi itu kan. Nah, kalau anemokori itu artinya penyebaran biji dengan bantuan angin. Ya, betul. Anemo itu angin. Lalu hidrokori, hydro artinya air. Berarti dia penyebaran biji yang dibantu oleh air. Zookori. Nah, zookori ini nanti ada dibagi lagi menjadi beberapa macam. Ada zookori termasuk di dalamnya serangga, lalu burung, kelelawar, dan binatang mamalia. Nah, pembagian di zookori kamu bisa baca di buku paket. Karena tidak Ibu jelaskan semua di sini, supaya kamu ada literasi membaca. Kemudian yang antropokori artinya penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Antropo itu manusia.
Lalu di bagian terakhir ada perkecambahan. Kecambah sering kita temui di rumah. Biasa yang kita makan, kecambah itu termasuk ke perkecambahan. Perkecambahan itu cara berkembang biaknya dengan dormasi. Dormasi itu maksudnya adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Setelah itu nanti akan muncul tunas-tunas yang baru. Itu namanya dormasi. Lebih lengkapnya kamu bisa lihat di buku paket halaman 76. Lalu yang pembahasan terakhir itu tentang sifat keturunan reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini dihasilkan dari sperma dan sel telur. Jadi dari kelamin jantan dengan kelamin betina. Sifat keturunannya itu gabungan antara sifat kedua induk. Lalu sifat keturunan itu menjadi bervariasi. Misalnya, ketika kita menggabungkan bibit unggul dengan bibit yang biasa, maka pasti nanti bibit yang baru ada yang memang bibit unggul, ada yang bibit biasa saja, dan bisa saja ada bibit yang tidak unggul. Itu yang maksudnya hasil atau sifat keturunannya itu bervariasi. Cukup jelas ya menurut Ibu? Ini kita lewati saja karena ini bagian siklus hidup tumbuhan pada Angiospermae. Angiospermae ini Ibu jelaskan sedikit. Ini dimulai dari ini, pariputik, terjadi fertilisasi, menghasilkan embrio, kemudian dia tumbuh, bertunas, berbunga. Setelah berbunga, dia berovulasi lagi. Terjadilah pembelahan, meiosis, ada yang namanya mikrospora. Nah, setelah itu nanti dari mikrospora, nanti dia sama tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ini sama seperti siklus hidup tumbuhan paku atau pakis, karena dia berkembang biak dengan spora. Nah, ini yang terakhir. Di Angiospermae itu mengalami 2 tahapan generasi. Ada gametofit, ada sporofit. Gametofit itu dari 2 suku kata, gamet dan fit. Sedangkan sporofit itu terdiri dari kata sporo dan fit. Ini artinya. Gametofit itu generasi penghasil gamet yang sifatnya haploid. Sedangkan sporofit sifatnya itu nanti yang dihasilkan diploid. Ketika pada siklus hidup tumbuhan, generasi haploid atau N itu bergiliran dengan generasi diploid 2N. Maka biasanya disebut dengan tumbuhan itu mengalami generasi atau terjadi metagenesis. Nah, sekian pemaparan untuk pembelajaran hari ini. Kamu bisa menambah wawasan membaca buku karena video ini hanya sebagai penuntun untuk kamu belajar. Nah, kemudian dengarkan baik-baik. Tugas kamu untuk pertemuan ini paling lambat dikumpulkan pada hari Sabtu jam 1 siang. Oke, nanti akan Ibu berikan untuk pengumpulan tugasnya nanti ada di Classroom. Tapi instruksinya kamu dengar baik-baik di video pembelajaran ini. Tugasnya kamu kumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 1 siang. Tugas pertama, kamu itu buat catatan. Catatannya pertama tentang tumbuhan Angiospermae. Nah, tadi tumbuhan Angiospermae kan ada 2. Reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual. Nah, yang reproduksi aseksual, kamu gambarkan cara mencangkok, merunduk,
menyambung atau enten, okulasi, dan stek. Buat gambar sebagus mungkin di buku catatanmu. Kemudian untuk yang reproduksi seksual pada Angiospermae, kamu itu gambar struktur bunga serta nama bagian-bagiannya. Yang tadi gambar bunga kembang sepatu itu. Nah, dan harus diwarnai. Warnanya bebas, terserah kamu mau warnai bunganya itu warna apa. Ingat ya, bagian udah digambar, ada bagiannya, kemudian kamu tulis nama bagian-bagiannya itu apa. Jadi ini tagihan tugas untuk minggu ini. Waktu kamu sampai Sabtu jam 1 siang. Ibu harap tidak ada lagi yang terlambat, karena ini bentuknya berupa catatan yang menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu sehat, tetap jaga kesehatan, dan selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih.